Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Juliani dengan nama ilmiah Seleni Cereus undatus dari kelompok 7 Kaptase yang dimentori oleh Teh Tasa Nurani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai esai yang sudah saya buat sebelumnya dengan judul Lichen sebagai Indikator Pembersih Udara. Dalam era pembangunan sekarang ini, banyak kota-kota besar di Indonesia yang saling berlomba-lomba untuk meningkatkan kemajuan daerahnya dalam bidang industri, teknologi, dan tata kota yang modern. Pesatnya pembangunan, terutama di bidang industri, dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi kota tersebut, seperti pencemaran udara dan krisis air bersih. Selain itu, pembangunan industri di kota-kota juga dapat mempersempit lahan untuk tumbuh pohon yang mampu menyerap udara dan memberikan sumber udara bersih di kota tersebut. Ada beberapa indikator dalam pemantauan kualitas udara melalui indikator kimia, fisika, dan biologi. Nah, indikator biologi merupakan kelompok organisme yang saling berhubungan dan keberadaannya atau perilakunya sangat erat hubungannya dengan kondisi pada lingkungan tertentu. Indikator biologi yaitu spesies yang mempengaruhi faktor-faktor biotik dan abiotik di suatu lingkungan sebagai keterwakilan atau yang mewakili dari dampak lingkungan terhadap perubahan habitat, komunitas, dan ekosistem yang mengembangkan taksa atau keragaman hayati secara keseluruhan dalam suatu daerah. Cahyono menyatakan bahwa lichen dapat dijadikan sebagai tumbuhan indikator untuk olahraga udara dari asap kendaraan bermotor, di mana adanya pencemaran udara akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan lichen. Lichen atau lumut kerak adalah salah satu organisme yang digunakan sebagai bioindikator pencemaran udara. Kelangkaan lumut kerak di wilayah yang terpolusi merupakan fenomena yang diketahui secara umum. Dapat dikatakan bahwa kelompok organisme ini memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap pencemaran udara. Lichen pada umumnya hidup pada ekosistem terestrial dan dapat tumbuh hidup di dataran rendah, pegunungan, pantai hingga dataran tinggi, serta keberadaan suatu jenis lichen sangat bergantung pada inangnya. Akan tetapi, lichen tidak mengambil makanan dari organisme yang ditempelinya. Ia memanggil makanannya di atmosfer. Syarat hidup lichen tidak membutuhkan syarat hidup yang tinggi. Jika keadaan cuaca panas, lichen akan berubah warna seperti kekeringan, namun ia tidak mati. Jika disiram hujan, lichen akan hidup kembali. Lumut di daerah tercemar, pertumbuhannya kurang baik dengan warna menjadi pucat atau berubah warna, misalnya warna lumut kerak yang berwarna hijau cerah yang terpapar zat pencemar terus-menerus, lama-lama akan berubah menjadi pucat atau kusam. Persebaran dan keberadaan lichen di suatu wilayah dapat dijadikan sebagai kejutan kualitas udara di suatu daerah. Keuntungan lichen sebagai berikut. Yang pertama, kebanyakan spesies lichen memiliki rentang geografis yang luas. Kedua, morfologi lichen tidak bervariasi dengan akumulasi polutan yang dapat terjadi sepanjang tahun dan musim. Yang ketiga, usia lichen cenderung panjang. Yang keempat, proses pertukaran udara dan gas di seluruh talus lichen membuat mereka sensitif terhadap polusi. Yang kelima, kandungan jaringannya sebagian besar mencerminkan sumber nutrisi di atmosfer dan kontaminasi. Dan yang terakhir, lichen tidak memiliki jaringan pelindung atau jenis sel yang diperlukan untuk menjaga kadar air internal agar tetap konstan. Karena udara merupakan komponen lingkungan yang penting dalam kehidupan, kita harus memelihara dan meningkatkannya sehingga dapat memberikan dukungan daya bagi makhluk hidup untuk hidup secara optimal. Oleh karena itu, tumbuhan dapat digunakan sebagai bioindikator yang akan menunjukkan perubahan keadaan, ketahanan tubuh, dan akan memberikan reaksi sebagai dampak perubahan kondisi lingkungan yang akan memberikan informasi tentang perubahan lingkungan. Penggunaan lichen sebagai bioindikator dinilai lebih efisien dibandingkan menggunakan alat atau mesin indikator yang dalam pengoperasiannya memerlukan biaya yang besar dan juga penanganan yang khusus. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.